Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita mengingatkan untuk diri kita sendiri dan juga hadirin semuanya tentang kenikmatan yang sangat besar yang Allah senantiasa curahkan kepada kita. Di antaranya adalah Allah memberikan kefahaman kepada kita bahwasanya di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat dan musibah. Baik nikmat dan musibah, kedua-duanya sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak menganggap kenikmatan itu adalah ujian. Bahkan kebanyakan manusia menganggap kenikmatan itu adalah bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Demikian juga tatkala tertimpa musibah, banyak di antara mereka yang putus asa dan orang lain menganggap kehinaan. Maka dalam hal yang demikian ini diingatkan bahwasanya rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar Allah, meliputi sabar di dalam menghadapi dua perkara tersebut. Tatkala mendapatkan nikmat, maka nikmat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari usaha kita, bukan dari kepandaian kita. Demikian juga tatkala tertimpa musibah, maka kita harus beriman bahwasanya yang demikian itu semuanya dengan qada dan qadar Allah. Allah SWT mengatakan di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa saja yang menimpa dari musibah, semuanya dengan izin dari Allah. Jadi Allah takdirkan itu terjadi, ya. Walaupun dengan sebab. Kalau meninggal dunia misalnya tidak dianggap sebab, ya memang sebabnya sudah habis usianya, ya. Usianya sudah habis batas waktunya, kontraknya bukan kontrak, rezekinya tentang hidupnya sudah habis, karena kita tidak pernah menjalin kontrak sama Allah. Ini maksudnya hal-hal yang dianggap tidak ada sebab. Dan kita melihat saat ini musibah yang besar, kalau menurut saya, nanti insya Allah di akhir pembahasan kita akan ulas. Ya, ulas, karena saat ini jarang yang mengulas gitu. Kita ingin mengulas. Semoga bermanfaat. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Ini kalau menurut saya musibah yang besar. Awalnya kita lihat
Masya Allah, ini euforia. Ya. Ini satu hal yang tak terduga, tak terbayangkan. Ya. Nanti akan kita ulas insya Allah bagaimana sudut pandang kita dan sebenarnya permasalahan ini bagaimana secara tinjauan syariat. Ya, bukan secara tinjauan-tinjauan yang beredar. Karena tetap yang terbaik adalah apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak ada yang bisa lepas dari qada dan qadar Allah, sehingga tetap fokusnya kepada petunjuk Allah. Karena nanti kalau kita terlalu banyak mendengarkan misalnya komentar dari pengamat militer Timur Tengah, misalnya pengamat militer Indonesia dengan komentar begini dan begitu gitu ya. Pokoknya apa sebenarnya dalam masalah ini dan apa yang harus kita lakukan ya, dan seberapa besar perhatian kita terhadap perkara yang demikian ini. Nah, ini yang penting ya. Ini yang penting ya. Nah, sehingga agama ini betul-betul bisa menjadi rahmah bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang lainnya ya. Dan yang umum adalah kita tetap merasakan ini sebagai musibah yang menyayat hati kita sebagai orang-orang yang beriman ya, mendengar saudara kita ya, mendengar saudara kita sebagaimana yang kita lihat ya, kasihan sekali ini pemandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya ya. Belum pernah kita lihat sebelumnya, kasihan, luar biasa ya. Walaupun mungkin hulu ledaknya nggak seperti Hiroshima dan Nagasaki, tetapi dalam masalah ini ada perbedaan-perbedaan tentang Hiroshima dan Nagasaki, dan ada perbedaan pula latar belakang munculnya. Tapi kalau dihitung dari jumlah korban, ya, yang hafal jumlah korban di Hiroshima berapa, di Nagasaki berapa, yang saat ini terjadi di saudara kita Palestina berapa, dan nilai saudara kita itu sangat besar. Ya, satu saudara kita itu nilainya sangat besar. Insya Allah nanti kita akan bahas ya terakhir ya. Jadi apa saja yang menimpa dari musibah itu dengan izin dari Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya semuanya dengan qada dan qadar Allah dan tidak akan meleset, maka hatinya terbimbing. Terbimbing ya jadi jenak, jadi tenang, jadi damai, orang gersula, ya, orang gembor gitu kan, ya. Karena orang-orang kafir itu ngajarin orang beriman kalau ngadepi musibah gembor itu, tidak, gitu kan, sampai ke bawah-bawah, ya kan. Kita pernah dengar orang bilang tidak, gitu kan, harusnya hasbi Allah, ya kan, tidak opo, ya menurut saya, ya kan. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa ngelawan. Berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ya, di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ini sebenarnya kita masih bahas kitab tauhid ya. Cuman memang di buku yang kita fotokopi ayat-ayat ini nggak dicantumkan. Karena di fotokopi itu pokok-pokoknya aja. Allah SWT berfirman, apa saja yang menimpa dari musibah di muka bumi ini. Berarti yang di Palestina ini menyangkut apa yang terjadi di muka bumi ini. Sebenarnya bukannya di Palestina, cuman lagi fokusnya ke Palestina. Derita kaum muslimin yang ada di Rohingya, kaum muslimin yang di Uighur, atau kaum muslimin yang lain. Banyak, atau orang yang saat detik-detik ini kita bicara lagi meregang nyawa gitu kan ya. Ada nggak kira-kira di dunia ini kaum muslimin yang lagi meregang nyawa? Ada, cuman fokus kita nggak ke sana ya kan, ke Palestina menyedot. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, apa yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitab, semuanya sudah dicatat. Sudah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi memang kita nggak butuh prediksi sebenarnya.
Karena kita berjalan dengan sesuatu yang pasti. Kita berjalan dengan sesuatu yang pasti. Jadi nggak butuh prediksi sebenarnya. Jadi kemisterian yang menurut manusia misteri, sehingga manusia membutuhkan ini dan itu, sebenarnya nggak perlu. Maka yang dipentingkan bagi kita, bagaimana kita menyikapi masalah itu, mendatangkan pahala bagi diri kita. Dan tidak membuang waktu. Karena sudah bicara oleh Allah SWT di dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kejadiannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Bagi manusia tidak bakalan mampu. Makanya manusia ada namanya apa? Prediksi. Ya. Komentar pengamat, ya kan? Ya. Ini saat ini banyak komentar begini. Waduh, ternyata setelah kita kembalikan kepada syariat, ya nanti insya Allah kita akan sampaikan bagaimana sikap kita gitu. Ini dalam surat Al-Hadid ayat 22. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Berikutnya ya. Kita lanjutkan kepada pembahasan ini dalam kitab tauhid. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Itu ada di buku antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua perangai terjadi pada manusia. Jadi ini ada di kalangan manusia. Padahal dua perangai ini adalah perbuatan kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Nah, mencela nasab maknanya berarti tidak ridho terhadap takdir di antaranya. Bisa jadi kesombongan. Tidak boleh mencela nasab. Berikutnya, wa niyahah 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Bagaimana dengan orang yang terjatuh pada dua perkara ini? Apakah dia menjadi kafir atau tidak? Karena terkadang orang juga mencela nasab. Makanya zaman dulu ini hati-hati sekali. Anak-anak kalau wadan-wadanan biasanya yang diwadah itu apa? Orang tuanya. Balying ya. Tapi zaman dulu nggak ada balying, nggak ada perundungan. Wadan-wadanan itu ramah nih ya. Dasar anaknya ketek ya. Kayak gitu zaman ini. Oek kan anak ketek kan. Dan sebagainya, atau memanggil nama orang tuanya, sehingga wadan-wadan ini berbahaya ini ya. Karena bisa jadi bentuk pengingkaran terhadap takdir dan pencelaan terhadap takdir, karena kita terlahir dengan apa yang telah Allah tentukan. Kita nggak pernah memilih bapak kita putih misalnya, atau bapak kita hitam misalnya, atau bapak kita dari Afrika misalnya, nggak pernah milih. Kita terlahir dan itu yang Allah beri. Kemudian niyahah. Jadi orang yang terjatuh pada perkara tersebut terjatuh pada perbuatan kekufuran. Kalau dia masih punya amalan-amalan Islam, maka ini masih menjadikan mereka dalam lingkaran keislaman. Sebagaimana misalnya orang mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini amalan keimanan. Apakah tatkala orang mengerjakan sholat 5 waktu ini tiba-tiba menjadi imannya sempurna? Betul-betul orang yang memiliki keimanan yang mutlak? Tentunya tidak. Demikian juga orang yang terjatuh pada perbuatan misalnya niyahah atau mencela nasab, dia terjatuh pada perbuatan kufur, tapi tidak menjadikan dia menjadi seorang kafir yang mutlak, yang keluar dari Islam. Jadi memang memahami agama ini butuh bimbingan, kalau enggak repot ya. Nanti akan apa? Terjatuh pada takfiri. Jadi orang-orang takfiri ini di dalam memahami yang demikian ini keliru ya. Misalnya kayak gini,
Rasulullah mengatakan man ghasyana laisa minna. Barang siapa yang nipu maka bukan termasuk daripada golongan kami. Lah, bagi orang yang tidak paham, tidak termasuk golongan Rasulullah, berarti kan maknanya apa? Kafir. Karena Rasulullah kan beriman, bukan termasuk golongan Rasulullah, berarti kan maknanya apa? Kafir, bukan golongan Rasulullah. Padahal maksudnya di sini tidak termasuk golongan Rasulullah pada perkara penipuan itu. Ya kan? Banyak sekali hal yang demikian itu. Kenapa, Pak? Nggih, pada perkara itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum, dan seterusnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikan oleh kalian lebih dicintai, begitu. Lah berarti kalau orang tidak mau mencintai Rasul lebih di atas dirinya, kafir. Kamu tahu nggak ini jihad? Tahu. Kamu berapa dari jihad nggak? Enggak. Kamu tahu nggak perintah Rasulullah harus melebihkan daripada dirimu, keluarga dan semuanya? Tahu. Kenapa kamu nggak berani jihad? Ya saya masih belum jelas. Oh berarti kamu kafir kamu. Nah, ini salah dan ini berbahaya sekali. Makanya di dalam hal yang demikian ini, ya kita harus berbicara. Tadi saya mikir-mikir, saya mau ngomong nggak di akhir pembicaraan ini. Tapi ternyata kan sudah banyak orang yang berbicara, gitu. Sehingga kita butuh ngomong juga, butuh menyampaikan yang kita ketahui dari perkara agama ini. Ya, banyak orang yang ngomongnya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang dikenal lah di dunia ini. Ya, makanya kita penting sekali mengetahui ilmu supaya selamat dunia dan akhirat. Salam kita lagi hadirun azani wa azakumullah. Berikutnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Nah, maksudnya bukan termasuk golonganku di sini kafir atau tidak melakukan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah. Kita ulangi lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku atau golongan kami. Man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipi. Ramadan, aku ada gitu. Ya, apa biungnya dan sebagainya. Ya, memang luar biasa ini, ya. Kalau orang Palestina memang banyak yang takjub ya, kuat luar biasa. Ya kalau kita diuji kayak orang Palestina kayaknya ya Allah, terus kuat gemian itu memang menakjubkan sekali orang-orang Palestina. Ya, dan sejarahnya memang panjang mereka ya. Tapi memang mereka diberi fisik yang ganteng ya kan, badan yang besar, tanah yang subur gitu. Rezekinya akhirnya juga lancar ya kan. Nah, tapi ujiannya besar, tapi kesabarannya juga kita kayaknya nggak selevel dengan mereka ya, dari sisi kesabarannya. Stres ya kayaknya, langsung kabur ya. Stres ya. Guru gitu. Lembangun ini kurang tahun ya kayak Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menolong mereka. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan bukan termasuk golongan kami. Tatkala tertimpa musibah, tatkala tertimpa petaka, apakah dengan kematian ataukah dengan yang lainnya, karena saking sedihnya, saking marahnya, kemudian memukul pipi-pipi mereka. Wasyaqal juyub, bahkan sampai menyobek-nyobek ya saput juyub ini saku baju ya. Jadi juyub ini saku tapi yang lubangnya dari samping, itu namanya jaib. Nah ini bukan jaib ini ya, jadi sakunya orang Arab, sakunya dari samping, kalau kita dari mana? Atas. Wasyaqal juyub, disobek ini. Wadawa bidawal jahiliyah, dan kemudian berteriak dengan teriakan jahiliyah. Ya, orang Indonesia mungkin bingung, rawan, aku harus apa? Atau anak yang mati, aku aja yang mati. Ya, ini termasuk jahiliyah. Ya, nah, ya pakai bahasa kita, masa wong lagi niat karo bahasa Arab mau ngomongin cara ya kan? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Aku harus apa? Cepet teman. Nah, ya Allah. Kayak ngerti-ngerti ya, ya orang cepet memang sudah waktunya kok, cepet teman. Kamu yang nggak persiapan gitu loh, cepet teman ya.
Teneng kaya kiye, ngerti kayak lebih apik banyak mati. Mau, sabar, ditahan. Terkendali ya. Ini kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golongannya Rasulullah yang melakukan demikian itu. Kita kembali kepada perkara yang belakang tadi. Apakah orang yang terjatuh pada perbuatan ini yang dikatakan oleh Rasulullah bukan termasuk golongannya menjadi orang kafir? Tidak. Cuman cara-cara yang demikian ini bukan cara yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Berarti dia terjatuh perkara-perkara jahiliyah. Ya, tapi kalau memang dasarnya dia nggak punya iman dan sebagainya, ya ini bisa menjadikan dia keluar, dan memang ini akhlaknya orang-orang yang tidak beriman. Tatkala nikmat, lupa diri dan sombong, tatkala terkena musibah seperti ini keadaannya, gulung kuming. Ya, gulung kuming, waliyadzubillah. Bahasa Indonesia ada yang artinya gulung kuming? Ada enggak? Gulung kuming ada apa? Al-hadirun azan wa azakumullah. Di sini ada perkara yang ditunjukkan ya, di dalam syariat agama ini, wa hadza yadullu ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir. Sesungguhnya perkara yang demikian ini termasuk daripada dosa besar. Dan terkadang dimaafkan tatkala terjadi sedikit, ya. Terjadi sedikit, ya, sedikit dimaafkan. Idza kana sidqan, apabila benar. Walaysa ala wajnau wa tasakhut, dan bukan dari sisi niyahah dan tidak rela. Manusiawi, ya, sedih, perasaan terpuruk, hancur, begitu ya. Apabila jujur dan bukan termasuk daripada niyahah dan tasakhut, ini dimaafkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalilnya dari Imam Ahmad rahimahullah taala, tatkala perkara ini juga terjadi pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar juga mengalami yang demikian ini, kesedihan sama. Fatimah juga mengalami perkara yang demikian ini. Fatimah radhiyallahu taala anha, yang kita sebutkan ya ummatu Muhammadin, ya, ababat anfusukum an tahthu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Hai umat Nabi Muhammad, kenapa kalian tega menaburkan di wajah Rasulullah dengan tanah? Jadi tatkala Rasulullah dikebumikan, Fatimah nggak terima gitu loh. Ya nggak terima. Padahal kan nggak mungkin, pasti harus dikebumikan, dikubur. Nah, tapi dimaafkan ini. Abu Bakar juga. Semoga Allah meridhai keduanya. Demikian juga tatkala terjadi ya pada kematian Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rasulullah juga nangis. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tatkala Ibrahim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau ya dikisahkan oleh sahabat, tadma'ul ain wa yahzanul qalb, air mata berlinang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala putranya meninggal dunia, Ibrahim ya dari Ummul Walad itu ya budak yang dinikah ya, namanya Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir, bangsa Kipti ya, istilahnya orang Kopti, itu bangsa Mesir. Itu melahirkan anak laki-laki namanya Ibrahim. Ini Rasulullah berlinang air mata dan hati sedih. Kemudian beliau mengatakan, wala naqulu illa ma yurba rabbi, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh Allah. Dan hal-hal yang demikian ini sangat berat ya. Karena orang sedih ya pinginnya ya seperti itu ya,
Orang sedih, ya kan? Mukul-mukul pipi, menyuai baju, teriak gitu. Ya, mengekspresikan kesedihannya. Sebagaimana senang, ya, mengekspresikan kesenangannya, euforia. Jadi sedih ya dituruti, senang juga dilepaskan begitu. Selebrasi gitu. Dalam Islam ternyata enggak, ya. Dikendalikan. Baik sedih ataupun sukacita. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami wahai Ibrahim, ya, dengan meninggalnya engkau sungguh kami merasakan kesedihan. Jadi fitrah, ya, apabila ada orang ditinggal mati kekasihnya itu merasakan adanya apa? Sedih. Kekasihnya bisa anaknya, bisa istrinya, bisa temannya gitu. Karena hubungan hati itu ternyata sangat kuat, ya. Sangat kuat. Jadi semakin cinta biasanya kesedihannya semakin apa? Iya, mendalam. Ya, semoga di sini sudah pernah mengalami cinta yang mendalam, ya. Nah, apa belum pernah merasakan cinta yang mendalam? Pernah, ya. Nah, makanya orang beriman itu supaya jangan terlalu sedih, itu ujiannya disegerakan di dunia, nanti akan ada pembahasan insyaallah. Ya, cinta sekali sama bapaknya misalnya, bapaknya ngalami sakit tua, dirawat setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya, mentalnya lebih siap. Ya, mentalnya lebih apa? Siap. 5 tahun tergeletak, ya Allah, pasrah nih. Orang tua saya yang saya cintai, pasrah. Berbeda lagi puncak cinta-cintanya gitu, ya. Lagi sayang-sayang, lagi indah-indahnya, tiba-tiba mati mendadak. Lagi minum kopi, ya, sambil lihat ini dan itu, ya, gelap mati. Wah, ini lebih menghantam perasaan. Ini biasanya orang kafir sama Allah SWT dijadikan seperti ini, biar kesedihannya lebih jarem, ya. Dan supaya nanti siksanya di neraka lebih jarem juga, ya. Jadi jangan terkait sama orang-orang beriman. Iya ya, wong kafir ora tau mriyang, anaknya sehat, dodole laris, ora tau bangkrut. Nah, kita dadi wong Islam jare sing haram be angel aja, mending sing halal. Mending dadi wong kafir bae. Wah, ini nggak paham, ya. Jadi memang dicicil di dunia ini, ya, supaya jangan terlalu ngeget ini. Kemudian di dalam sebuah riwayat dari Usama bin Zaid, ya, ditanyakan, kenapa ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhihi rahmah ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah kasih sayang yang Allah SWT jadikan di dalam hati hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi dari hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Berarti orang yang merasakan sedih ini nikmat, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kisah nyata, ada seorang istri, suaminya meninggal, dia nggak sedih. Ada orang yang lihat, ini normal nggak istri ini gitu loh. Jangan-jangan ya kan? Karena normalnya istri kalau suaminya meninggal sedih, kok ini nggak sedih nih? Gimana ini? Jadi kesedihan ini selagi bukan niyaha, bukan, ya, menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir, tapi sebagai rahmah, ini tidak mengapa. Berarti di sini ada hubungan yang kuat antara dia dengan orang yang meninggal dunia tadi. Alhamdulillah, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wan Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira." Ini yang jadi judul ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah SWT menginginkan kebaikan bi 'abdihi kepada hambanya, al-khaira dengan kebaikan, ajjalalahu al-'uqubata fid dunya. Allah jadikan segera dia merasakan hukuman di dunia, disegerakan. Makanya kadang bilang wong mriyang wis
Bang Pria. Orang beriman lah ya, udah ekonominya lemah dibandingkan orang kafir maksudnya. Ya, udah lemah, meriangan dan seterusnya. Susah gitu. Nah, hikmahnya di sini ternyata Allah SWT menginginkan kebaikan padanya. Makanya kalau orang beriman sehat terus, rezeki lancar terus, anaknya sukses terus, sawahnya nambah terus, umatnya nambah terus, hati-hati loh. Jangan-jangan ini adalah makar dari Allah. Ya, hati-hati ini, tanda petik ini, ya, tanda petik berbahaya. Ya, di kalangan para salaf kalau ngalamin takut dia, maka segera memperbanyak istighfar, bermuhasabah. Ya. Kalau orang yang nggak tahu, bangga, ya, bangga. Nanti kan aku bingung ke duitku akeh banget, ini ngapa ya? Jadi kiai, jadi orang Islam mau makan bae lah, daripada dibagi-bagi eman-eman, naik mau makan lah. Jadi alhamdulillah orang jadi ya duit orang kanggo daripada ngo tampilan bae. Masya Allah. Ternyata mengendalikan hati sulit loh ya, sulit. Padahal kita butuh persiapan untuk bekal pasca kematian kita. Ya Allah ya Rabbi. Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah segerakan dia mendapatkan hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah berkehendak menimpakan kejelekan kepada hambanya, amsaka anhu bi dzambih, dia dibiarkan berbuat dosa dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Nyatanya aku tuku togel ya Pak, terus ya umat togel, ya Jawa togel. Jadi sing aran judi dadi miskin, ora ke sing miskin, urung rezeki, ya nyatane togel kabeh iki. Ya hasil total narkoba. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Ya, nyatane nek ora riba ning ora suci, iki riba kabeh iki ya. Riba-riba barokah. Ini kan akhirnya nyeleneh ya kan? Nyeleneh. Zaman sekarang nggak riba mau bangun pakai apa? Ini memang dunia ini jebakan terus ya, jebakan ya, jebakan. Makanya jebakan ini ditelisik keberadaannya dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi tatkala Allah mengendaki kejelekan pada seorang hamba, dia ditahan dari tertimpa musibah, dari tertimpa petaka. Tatkala dia melakukan dosa, melakukan zalim, akhirnya orang-orang Israel ini betul-betul istidraj ini. Ya udah di batas nalar manusia normal ya. Saya secara pribadi lihat gitu, ya Allah ini di luar batas manusia normal ini, ya kan? Ya Allah, hatinya di mana gitu kan? Astagfirullahaladzim, ora rikuh. Ya, zalim ora rikuh, berkepanjangan. Ya, berkelamaan ini. Astagfirullahaladzim. Aja ngantekan dadi wong sing kaya gue. Ya enggak? Ini kira-kira besok mereka-mereka itu akan dihisab enggak pada hari kiamat? Jelas ya. Jelas ini. Mengurung tekan wektune lah. Ariel Sharon, nah, kemudian George Walker Bush, ya kan? Bahkan Mustafa Kemal Atatürk, ya kan? Bahkan semoga Allah ampuni pun mengalami Bapak Saddam Hussein gitu. Ya Allah, pokoknya orang zalim itu tinggal waktunya lah. Gitu. Dan di sini memang ada perbedaan sudut pandang. Sudut pandang dunia kan rata dengan tanah gitu ya. Kesedihan terpuruk bagi yang melihat, tapi bagi yang mati ya sudah selesai. Kalau amalannya baik ya baik, begitu. Bagi orang yang beriman kembalikan kepada takdirnya, nggak maning ya, kayak gitu. Tapi bagi orang yang zalim itu nggak selesai urusan, walaupun dia berlindung di balik ini dan itu, ya Allah, itu kan ketertipuan kamu dengan rezeki yang Allah berikan padamu dari kepandaian, dari kekayaan. Ya, tapi Allah nggak bakalan bisa ketipu. Ya. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kejelekan, azabnya, siksanya di dunia malah ditahan, sehat, aman, lancar, sehingga tambah sombong.
tambah pongah. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai tatkala dia mati nanti dipenuhkan siksanya pada hari kiamat. Di dunia sebenarnya juga sudah timpakan juga. Al-hadrun azani wa azakumullah. Dan Nabi juga mengatakan ya tentang keadaan orang-orang yang mendapatkan ujian dari kalangan beriman. Kalau mereka sadar, mereka akan ridho dengan ujian tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna idhamal jaza ma'a idhamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan dengan besarnya apa? Ujian. Jadi kalau mau pahala besar, ujiannya besar. Makanya orang-orang yang beriman tatkala mendapatkan ujian yang besar, kemudian tahu perkara yang demikian ini, manusiawinya sedih, tapi kesedihannya ini terus bisa ya lepas dia dan dia kembali menikmati dari apa yang masih Allah berikan padanya, ya, dengan apa yang Allah berikan padanya. Ada yang memberitakan ya semuanya sudah mati kecuali dia sama kucingnya. Nah, setelah dibom semuanya mati, keluarganya mati, istrinya, anaknya semuanya mati, meruntuh semuanya. Yang hidup cuma dia sama apa? Satu kucingnya. Tapi dia masih bersyukur kepada Allah. Ini dengan sebab iman. Kalau tidak dengan sebab iman berbahaya. Ya, jangankan ditinggal mati kayak gini, ya. Ditinggal kabur istrinya, padahal seakan-akan langit telah runtuh. Bahkan nggak usah istrinya, sebelum jadi istri meninggalkan dia kabur, sudah langit terasa apa? Runtuh. Berarti di sini tidak memiliki apa? Iman. Berbahaya. Ya, berbahaya. Tapi walaupun begitu kita tidak ingin diuji seperti itu, ya nggak? Apa ingin dicoba? Janganlah ya, yang aman-aman aja, yang tenang-tenang saja ya. Berarti kalau tenang dan aman, ngajinya ditingkatkan. Cuman yang jadi permasalahan dalam kondisi aman, sehat, ngajinya bebeh, wajib bebeh, wongnya ajik maning, pengajiannya kemana lah bebeh. Genang YouTube sih cepet gonta-ganti ya kan, ganti terus ya, orang pedot ya kan. Nggak terasa waktu telah habis. Ya, makanya lihat YouTube-nya kuat berjam-jam, baca Quran 5 menit sudah nggak kuat, tutup maning lah. Itu kalau kober buka. Ya, itu kalau kober apa? Buka. Biasanya pengantikan orang kober. Tapi terasa kita sudah melakukan keimanan yang sempurna, padahal ya Allah, ya sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya hadirin azani wa azakumullah. Maka di sini ya, bagi orang-orang yang beriman tatkala menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan mereka, diingatkan dengan firman Allah SWT, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi apa yang kalian tidak sukai dari satu perkara itu bagus bagi kalian, ujian ya. Ujian itu kan kebanyakan tidak suka, gagal, ditolak, ya, dihinakan, direndahkan, dicuri, ditipu. Siapa yang mau coba? Manusianya nggak mau, tapi bisa jadi itu lebih bagus bagi dirinya. Ya, lebih bagus bagi apa? Dirinya. Ya, seperti Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, ya, sampai akhirnya dibebaskan, ya, dengan menderita, ya, dia akhirnya di istana. Tapi di istana yang nikmat, ternyata dia dimasukkan apa? Penjara. Penjara tentunya menderita. Tadi dari menderita, kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Makanya para ulama mengatakan mana yang lebih hebat, ketampanan Yusuf atau ilmunya? Ternyata adalah ilmunya. Dengan ketampanannya dia masuk penjara, dengan ilmunya dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi lebih mementingkan ilmu daripada
ketampanan. Maka yang kurang tampan tidak usah sedih, ya. Tapi yang agak tampan ya biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Jadi kadang sedih. Nah, jadi apa yang kalian benci terkadang bagus bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an syarrul lakum, dan bisa jadi kalian cinta pada sesuatu itu petaka bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah tahu dan kalian tidak tahu. Di sini masih ada hadis lagi yang lebih panjang dari tadi potongan tadi yang sudah kita sebutkan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan inna idzamal jaza ma'a idzamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berkalian dengan besarnya ujian. Jadi kalau ujiannya besar jangan sedih, pahalanya juga besar. Kalau ujiannya kecil jangan bangga, berarti pahalanya kecil. Nah kalau pahalanya kecil ya surganya rendah gitu. Ya, kayak gitu. Jadi yang pingin aman ya resikonya pahalanya rendah, yang berani menghadapi tantangan, kesedihan besar, tapi pahalanya juga besar. Ya, jadi para pejuang itu kesedihannya sebenarnya besar itu. Ya, rekasane ulih orang mangan apa? Nangkane, ya kan? Seperti misalnya Syekh Ibnu Taimiyah udah di penjara, ya. Akhirnya negara nggak mampu menghadapi Tatar waktu itu. Setelah itu Syekh Ibnu Taimiyah meminta izin kepada negara untuk dilepaskan, untuk melawan Tatar. Akhirnya dilepaskan. Ibnu Taimiyah ya menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi Tatar. Akhirnya digerakkan pasukan Ibnu Taimiyah. Akhirnya Tatar kalah. Setelah Tatar kalah, Ibnu Taimiyah diambil lagi, dimasukkan penjara lagi sampai meninggal dunia. Ini kalau tidak ikhlas, ngenes, ya kan? Aku berjuang mlebu penjara maning gitu. Jadi orang yang hebat secara pemandangan di mata manusia belum tentu hebat di hadapan Allah. Ya, orang-orang yang susah-susah tadi seperti itu belum tentu hina di hadapan Allah SWT. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum maka Allah menguji kaum tersebut. Ya, Palestina ini semoga mendapatkan bagian dari kecintaan Allah, masyarakatnya yang muslim, yang bertakwa, karena ujiannya nggak pernah berhenti. Sejak kita masih kecil kita sudah dengar mereka menderita, ya kan? Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka Allah ridha. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang tidak ridha maka Allah pun murka. Jadi tanda-tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya yaitu dengan menyegerakan ujian, menyegerakan cobaan, menyegerakan hukuman di dunia supaya mengurangi beban di akhirat. Ya. Adapun tanda-tanda Allah membenci atau ingin memberikan kejelekan, justru dia nyaman. Ya, nyaman walaupun berbuat zalim yang paling zalim sampai pada waktu yang Allah tentukan, kemudian diakhirkan waktunya ya sampai akhirnya meninggal dunia, dan kemudian ya dia akan mendapatkan siksa yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, azani wa azakumullah, tadi kita menyampaikan ingin mengulas ya tentang permasalahan yang terjadi. Jadi sama-sama ya, baik saya ataupun antum itu terkejut ya, dengan berapa hari yang lalu ya Israel bisa tembus ya, bisa tembus. Nah, kita nggak sebutkan namanya, yang penting kita apa yang kita butuhkan aja kita tembus. Nah, keadaan yang demikian ini menggembirakan ya, menggembirakan. Dan ini mungkin sebab doa dari kaum muslimin. Ya, tapi setelah dalam perjalanannya belum sampai orang selesai memprediksi bagaimana akhir daripada perjalanan ini, kita sudah pada sampai kesimpulan. Dalam perkara ini ada hal yang terlewatkan atau terlalaikan. Ada hal yang terlewatkan atau terlalaikan. Jadi dalam kaidah usul fikih, ya, dalam kaidah usul fikih maksudnya kaidah-kaidah yang dibangun dari agama. Dalam agama kita itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbi
masalih. Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Satu ya. Di sini bisa kita ambil pelajaran tatkala Rasulullah SAW kangen sekali ke Mekah. Karena beliau sudah 12 tahun atau 10 tahun nggak ke Mekah, ya nggak haji, nggak umroh gitu kan. Rasulullah ingin ke sana. Akhirnya terjadi perjanjian namanya Hudaybiyah. Pada perjanjian Hudaybiyah ini ada poin-poin yang ini merugikan Rasulullah dan kaum muslimin. Umar bin Khattab merasa mampu untuk menaklukkan Mekah, tetapi sama Rasul ditahan. Karena ini yang bilang Rasulullah, akhirnya Umar bin Khattab menerima. Jadi secara perhitungan waktu itu, kalau perang menang, tapi Rasul ternyata masih menangguhkan, nanti sekian lama baru nanti Futuh Mekah menang. Ya. Dari sisi ini bahwasanya dalam masalah perang kembali kepada ya prinsip agama kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tidak dibebani satu perkara kecuali yang mampu. Ya, kecuali perkara yang mampu. Ada hal yang penting bagi kita. Sebenarnya agama kita adalah agama yang menjadikan penghambaan kita kepada pencipta kita, pemberi rezeki kita, pemberi hidup kita dan mati kita, dan memberikan semuanya, itu menjadi hal yang pokok. Menjadi hal yang apa? Pokok. Dalilnya antum sudah paham, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kedaulatan, sebagaimana negeri ini sudah diberi kedaulatan merdeka, ini kenikmatan tambahan. Kenikmatan apa? Tambahan. Sehingga kita merdeka itu nikmat sekali. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum merdeka. Tapi kalau belum mampu, ya tentunya jangan memaksakan. Karena Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi, sampai beliau meninggal, apakah tegak daulah yang dibangun oleh Nabi Isa? Tidak. Dan banyak nabi-nabi yang lain nggak punya daulah, bahkan nabi-nabi sampai nggak punya pengikut. Jadi kalau antum tarik dari seluruh sejarah Nabi Isa itu di masa kehidupan yang tiran, ya mungkin sebelum Aristoteles, sebelum Alexander the Great atau di masa yang sama. Coba bayangkan kondisi Nabi Isa seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tatkala mau melakukan serangan hujum, jadi jihad itu ada dua, jihad difa'i dan jihad hujum. Ya syaratnya harus menang, meminimalkan korban. Pada peristiwa Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah, itu secara perhitungan menang nih Umar bin Khattab. Dan tatkala Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sudah berperang 12 kali di Madinah sama kaum Madinah. Jadi secara kekuatan sudah powerful. Kalau cuma ngadepin Quraisy menang, tapi Rasulullah masih menangguhkan, bayangkan. Sampai pada Futuh Mekah dan menang tanpa perlawanan, kemenangan mutlak. Sehingga Rasulullah berani mengatakan barang siapa yang masuk Mekah aman, barang siapa yang masuk rumah aman, gak dia apa-apain karena sudah menang pendadakan. Nah, dalam perjalanan pertempuran ini yang terjadi ini itu tetap nih kita nggak mau dibodohin ya. Imun mengsuduren, antum bisa paham ya kan? Makanya komentar-komentar para pengamat ini dan itu ala nggak kanggo gitu. Kita fokus kepada syariat. Tatkala posisi masih timun dan lawannya duren, secara hukum syariat nggak ditentukan. Nah nanti kan ada bantuan ini bantuan, Allah bantuan kan belum bantu. Jenengan wong kadang mau peloposan, ya kan? Misalnya bantu terus nggak sih ngerti gede-gede namanya siapa? Mending bantu daripada gelut gitu loh. Dan nanti kalau terjadi referendumnya tetap posisi Palestina seperti itu. Memang tidak ada kata lain bagi Palestina sebenarnya menang. Kalau menang kedaulatan diakui baru. Tapi ini belum sampai kemenangan, belum sampai ini dan itu. Posisinya nanti kalau diterusin ini, ya Allah musibah ini. Makanya tidak ada jalan bagi itu berdoa. Kita mau bantu apa?
Udah seperti ini keadaannya. Lah kok bisa komentarnya semacam itu? Iya. Karena kalau kita lihat, ya, sangat berharga nih nyawa seorang muslim. Sebenarnya masih berharga harta, tanah, wilayah, atau jiwa. Jiwa. Jadi pokoknya kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Kemanapun kita pergi, masih buminya Allah. Bermisal dengan orang aman, pindah tempat lain bisa sih buminya Allah. Karena pokoknya penghambaan. Gitu. Dan Rasulullah SAW di dalam haji wada mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Rasulullah SAW di dalam haji wada mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari pas itu bulan Dzulhijjah, musim haji. Fi baladikum hadza, di Mekah, fi syahrikum hadza, ya, yaitu pada bulan Dzulhijjah, pada pas di Arafah itu. Ya, ini kan haram, berarti nyawa satu orang muslim ini mahal. Jadi kalau memang mau harus melakukan jihad wujud, bisa nggak 0% korban gitu. Sulit di masa kita ini dengan perubahan seperti itu. Lah kalau sulit ya sabar. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jihad yang paling utama di masa kita itu mari ngaji, berdakwah. Memang tatkala mari ngaji, setan itu biasa pecing temen sih. Di buktinya perjuanganmu. Nah, misalnya ada mayat yang mati seperti itu, mampukah bertanggung jawab atas orang-orang yang terzalim seperti ini besok di akhirat? Ya, karena Rasulullah juga mengatakan wattaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dan hati-hati kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi, Masya Allah, memang kita tidak ada jalan memperbanyak mendoakan mereka, semoga Allah menolong mereka, memenangkan mereka, memberikan hidayah mereka, memberikan taufik kepada mereka, dan korban segera tertahan, jangan bertambah, ya, karena satu nyawa kaum muslimin nilainya sangat mahal, seperti, ya, keharuman tanah haram, seperti keharuman bulan haram di hari haram itu. Jadi nilainya sangat mahal, ya. Jadi ini pelajaran sangat penting, sehingga sedang rame-ramenya pemberitaan semacam itu, dengan perjalanan banyaknya korban, akhirnya kita mencukupkan, ya, hal yang demikian ini. Ada hal yang, ya, keliru. Harusnya lebih banyak bersabar. Loh, kok belum merdeka? Ya memang belum dikasih rezeki kok. Belum dikasih rezeki merdeka. Toh secara umum mereka sebenarnya masih bisa beribadah. Ya, masih bisa beribadah di kampung-kampung mereka. Memang ini ujian sangat berat sekali bagi mereka dan juga bagi kaum muslimin. Ya, semoga ini bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ini yang kita lihat dari perkara yang terjadi di Palestina, ya, di Palestina. Dan memang hal-hal yang seperti ini sering menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Tapi kita tidak bahas detailnya, ya, karena ini menyangkut perkara yang dalam. Cuman perkara yang tepat, ya, adalah dengan mendoakan, ya. Mendoakan ini saja, ya. Simpulan ini juga saya mengambilnya sebenarnya lama, yaitu dulu kita tahu yang namanya Syekh Ahmad Yasin. Nah, ternyata beliau mengalami nasib seperti itu, kemudian kita ceritakan kepada teman yang asli Palestina, ya, kemudian ternyata tanggapannya berbeda, jadi kita mulai memperbaiki sikap, ya, sampai pada kejadian ini. Itu yang kita yakini, sikap kita adalah mendoakan, ya, mendoakan. Nah, karena ada sebagian orang yang nggak mau mendoakan, bahkan menjelekan. Tapi walaupun begitu kita, ya, berharap ya, baik kita ataupun mereka tetap berjalan pada petunjuk Allah SWT, sehingga kemenangan
dengan keridhaan Allah. Kemenangan dengan keridhaan Allah. Jadi kalau menang, betul-betul menang, Allah ridha. Kalau misalnya secara zahirnya kayak belum menang, Allah tetap ridha. Ini kemenangan dengan keridhaan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.